awareness. Ya, saya nggak tahu ahli bahasa Inggris ya, tetapi tanggapan saya, aware itu artinya kita mulai punya perhatian tertentu, mulai bangkit perhatian kita pada sebuah isu. Awareness, ya. Banyak orang mengaku saya sudah dapat awareness, nggak salah. Ketika orang mulai, oh ternyata yang dicari dalam hidup ini. Oh ternyata uang banyak tidak mesti membawa kebahagiaan. Oh dengan menolong orang ternyata kita jadi bahagia. Ini awareness. Jadi kebangkitan awareness itu muncul dalam momen-momen yang kayak begitu. Ya, kita mulai digerakkan untuk mengetahui bahwa ada pengalaman-pengalaman manusiawi sangat indah. Oke, consciousness, kesadaran, itu bicara tentang bagaimana keutuhan diri ini sebagai satu realitas yang material plus imaterial. Ya. Ketika kita memahami segala sesuatunya, itulah namanya kesadaran. Kalau kita memahami semuanya dengan utuh, kesadarannya murni. Makanya ada level of consciousness, ada pure consciousness. Nah, level of consciousness ini dari bawah sampai ke atas, itu ujungnya apa? Atasnya adalah pure consciousness. Ketika orang mengerti segala sesuatu tanpa distorsi sekalipun. Supaya tidak ada distorsi, maka orang harus bebas dari luka jiwa, bebas dari watak angkara, bebas dari ilusi, bebas dari jejak dosa, bebas dari jeratan dapus. Ya, maka tangga-tangga kesadaran itu bicara tentang seberapa jauh orang itu bebas dari 5 variabel ini. Baik di lapisan conscious mind, subconscious mind maupun unconscious mind. Jangan suruh saya jelasin dulu ya. Ini dulu aja. Ya. Fokus. Ya. Itu. Bagaimana orang bisa mencapai level of consciousness yang tinggi? Dengan mindfulness. Mindfulness itu living at the moment. Hidup saat ini, menyadari saat ini. Cuma ini tidak teoritik. Mindfulness sungguhnya itu nanti masuknya ke relaxation dan the connection with the God within. Jadi bukan hanya pikirannya yang kayak relax. Oh ya, saya sadar saya sedang di sini dan di sini. Bukan itu gerbang. Oke. Makanya banyak orang ngomongin mindfulness tapi luka batinnya minta ampun deh, gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak punya connectivity yang cukup, tidak pernah mengalami purifikasi yang sempurna. Bisa dimengerti? Kalau orang-orang betul-betul mau mencapai sebuah kebangkitan spiritual, itu harus beres. Enlightenment itu tentang bagaimana manusia mencapai purifikasi yang tuntas. Clear? Ya. Oke? Clear ya? Terima kasih. Dan tidak ada orang yang tidak tercerahkan itu bisa secara utuh memahami orang tercerahkan. Gak mungkin. Dan apa tanda orang tidak tercerahkan? Gampang sakit hati, nggak jelas aja sakit hati. Kita nggak ngapa-ngapain itu sakit hati sendiri. Gimana? Nah, kalau orang seperti itu, bagaimana dia bisa menghakimi orang tercerahkan? Udah, dia aja nggak ngerti dirinya sendiri, kok mau menghakimi orang lain? Gimana? Ya, nggak bisa. Maka siapapun juga yang masih belajar harus rendah hati. Jangan sok-sokan menilai orang yang di luar kapasitas dia. Fokus saja pada perbaikan diri sendiri. Oke? Clear ya?